Dari UNED, saya dan Pak Aditya akan melakukan pendampingan terhadap teman-teman pembatik Ambulu untuk tujuan utamanya adalah mendirikan koperasi batik. Kerjasama kami dengan teman-teman batik ini cukup lama. Artinya sebelumnya tidak tiba-tiba datang di pengabdian hari ini. Jadi kira-kira tahun 2018-2017 yaitu Bu Jiblis dan Pak Nasir berkesempatan untuk meneliti potensi UMKM khususnya batik di Ambulu bekerjasama dengan Bank Indonesia. Dalam penelitian itu merekomendasikan bahwa ada potensi besar yang hadir di wilayah Ambulu khususnya pengembangan batik. Di satu sisi koperasi itu punya kontribusi ekonomi yang cukup besar. Koperasi itu memiliki kontribusi lapangan kerja juga yang cukup besar di satu sisi. Di sisi lain, ada keuntungan-keuntungan yang bersifat pribadi yang mestinya ini tidak boleh menurut undang-undang koperasi. Inilah PR saya. Di satu sisi, koperasi itu punya kontribusi ekonomi yang cukup besar. Koperasi itu memiliki kontribusi lapangan kerja juga yang cukup besar di satu sisi. Di sisi lain, ada keuntungan-keuntungan yang bersifat pribadi yang mestinya ini tidak boleh menurut undang-undang koperasi. Inilah PR saya. Kehormatan bagi ASPA karena Bapak Kepala Dinas berkenan hadir secara pribadi, satu kehormatan bagi kami. Perlu Bapak Kepala Dinas ketahui bahwa ASPA ini berdiri dengan niatan untuk mempersatukan pembatik-pembatik yang ada di Ambulu, Bapak. Dengan kehadiran Bapak Adit juga dosen-dosen dari UNED yang sudah beberapa tahun ini secara intens mendampingi kami dalam memberikan pendampingan dan pelatihan yang sangat bermanfaat bagi kami. Ibaratnya mata air yang ada di tengah gurun, Pak. Di saat kami haus ya pengetahuan, haus tentang wawasan, tapi Pak Adit datang tanpa kami undang. Ya, alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kami. Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini kita pelan-pelan membahas mengenai bagaimana membangun koperasi. Koperasi harus dibangun melalui hati, tidak dibangun melalui sekedar administrasi. Banyak koperasi yang gagal karena dibangun dengan emosi, dibangun dengan logika administrasi semata. Kemarin saya ceritakan bagaimana namanya koperasi di luar negeri itu sangat beda. Misi kita adalah membentuk koperasi ini dipahami sebagai sebuah cara kita memajukan kesejahteraan bersama, secara ekonomi, secara sosial, secara silaturahmi.
alat produksi dan bahan itu masih belum ada di kawasan Jawa Timur. Semua notabene diimpor dari Jawa Tengah, Jogja, Solo, Pekalongan kalau nggak salah. Nah, saya sudah 2017 sudah membayangkan bagaimana kalau bahan-bahan itu tersedia minimal di wilayah Tapal Kuda. Jadi kalau misalkan, saya yakin kalau di wilayah Banyuwangi belum ada koperasi-koperasi batik, walaupun batik di Banyuwangi sudah mulai ya, tapi mereka belum berpikir untuk menyediakan bahan atau alat yang digunakan untuk produksi batik. Jadi kita start lebih awal dari batik yang ada di Banyuwangi menurut saya ya. Jadi kalau misalkan pembatik Banyuwangi ngambil atau beli minimal di Jember itu ada, luar biasa, mereka mengurangi biaya transportasi dan pengiriman itu sudah berapa persen dari Jogja, Solo maupun Pekalongan. Seperti itu, bayangan saya sudah seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa terwujud ya. Amin. Untuk membuat ADART koperasi, kami sudah ada draftnya, nanti tinggal didiskusikan sesama pembatik dan anggota koperasi. 1 minggu lagi, 2 minggu lagi kami kesini untuk melihat ADART yang dibuat. Jika sudah sepakat akan kami bawa ke notaris untuk menentukan untuk membuat akta pendirian. Iya. Jadinya diagnosis. Nanti pertama apa, kedua apa, ketiga. Atau masih dipikirkan dulu monggo. Dipikirkan dulu ya. Artinya Coba mungkin ada contoh-contoh. Maksudnya untuk inspirasi. kalau saya menyarankan satu, tidak jauh dari adik. Jangan sampai umpamanya kayak apotek sehat kan jelas, apotek orang sehat, apotek waras jelas gitu ada, tapi apotek yang jauh gitu kan kadang-kadang gitu, atau rumah makan tapi rumah makan yang konotasinya jauh dari makanan kan ada. Ya kalau bisa yang berkonotasi ke sana, satu berkeinginan untuk maju, kata-katanya itu ada kata-kata sifatnya maju dan sifatnya berani menatap ke depan. Apotek wono arto rakyat begini. Canting apa kek? Apa? Mekah terus makmur tuh. Cantik masih Mekah. Nanti batik situ makmur. Kurang satu. Yang Pak. Batiknya loh. Maksimal. Iya. Batik. Oh, Banyak rata koperasi produksi. Terus 1, 2, 3. Batik sido makmur boleh. Ya. Untuk Kue dhewe sing leno. Bendera bugar. Bendera 1 bulan. Enak dua sebenarnya kalau bendera itu dua lebih bagus. Ini kan ngurusi duit jadi enak gitu ya. Walaupun yang satu cuma masih tok Pak, sing itu mungkin tidak ada wakil ketua Pak. Pak Nasir, wakil ketua bisa? Kalau tadi kayak wakil ketua gitu. Kalau saya lebih sepakat sekretaris 2 dan bendaharanya 2. Ketuanya cukup 1 karena sudah ada pengawas 3. Benar. Sudah. Nek pengawasnya ngomong, karena sudah ada pengawas, ketua 1, sekretaris 1, bendara 1. Artinya kalau wakil ketua bisa menggantikan ketua jika terjadi rapat bisa Pengawas nggak bisa menggantikan Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Posisinya beda. banyak kan seandainya Tapi kan sakit bendahara begitu bisa kan menggantikan. atau keluar kota. Ya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada usulan. Sekali lagi saya sampaikan namanya alternatifnya yang kemarin yang sudah muncul Gria Batik Labako, yang kedua Batik Jaya Makmur, yang ketiga Labako Jaya Makmur. Kalau kesannya rumah industrinya. Selama ini gitu. Jadi kalau Gria Batik itu berarti nama industrinya. Saya ulangi namanya ya. Yang pertama Labako Jaya Makmur, yang kedua Batik Labako Mandiri,
Yang ketiga, Batik Labako Gaya. Ingat ya? Yang memilih nomor 1, Labako Jaya Makmur. Tanda tangan. Ya, nomor siji. Milih nomor siji. Ini adalah bukti komitmen kita untuk sama-sama berusaha mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian kita dalam bentuk koperasi. Hari ini pembahasan kita sudah mulai mengerucut. Kita sudah minggu lalu kita berbicara mengenai anggaran dasar. Hari ini kita akan membicarakan sedikit mengenai anggaran rumah tangga yang sudah dibuat oleh Pak Nasir dengan persetujuan bersama. Maka kita akan berkomitmen membicarakan mengenai administrasi yang dibutuhkan, persyaratan untuk diterima menjadi anggota bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember. Apakah ini kemarin jika pembatik Bondowoso atau Lumajang yang ingin bergabung, nanti bagaimana ke depannya? Mungkin anggaran dasar bisa setiap 1 atau 2 tahun sekali, tetapi untuk 1 tahun ke depan apakah hanya di Jember saja atau pembatik di luar Jember juga bisa menjadi anggota untuk kesepakatan bersama? Tempat tinggal artinya berKTP atau KTP. Tempat pengesahan anggaran dasar itu apakah di tempat di desa Tegal Sarina atau di untuk tempatnya ini pengesahan anggaran dasarnya enaknya di mana? Anggaran dasar ini bukan pengesahan koperasinya. Anggaran dasar ini disahkan rapat anggota, dilaksanakan pada misalkan monggo atau di rumahnya Pak Imam sebagai tempat berdirinya koperasi, kan ini hanya saat administrasi saja gitu. Ini formalitas malah. Di mana itu? Monggo. Di sini ya. Oke. Yang hadir adalah Tuan Imam Syafi'i. Lahir di Jember pada tanggal 13 April 1971, bertempat tinggal di Jember, Jalan Agung Pulau 1, Dusun Tegal Sari, RT 003, RW 018, Desa Tegal Sari, Kecamatan Bendungan. Yang kedua, Nona Nika Ayudnya Kartika, lahir di Jember pada tanggal 18 Juli 1997, bertempat tinggal di Jember, Dusun Tegal Sari, RT 001, RW 012, Desa Tegal Sari, Kecamatan Bendungan. Kami hormati Bapak Ibu dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat Universitas Jember. Alhamdulillah, waskurillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember atau yang mewakili. 6 bulan ini bersimpatu dengan bapak-bapak, ibu-ibu pengrajin batik yang sebetulnya tidak tiba-tiba datang. Saya masih ingat bahwa sebetulnya ini perjalanan dari rekomendasi penelitian yang diadakan oleh Bank Indonesia kisaran tahun 2018
sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Dari masyarakat belum bisa yang bisa kita jual keluar. Seperti kalau lomba-lomba yang kita ajukan ya koperasi-koperasi pegawai itu, karena memang kalau koperasi pegawai itu marketplace-nya sangat jelas. Tapi kalau koperasi-koperasi yang tumbuh dari masyarakat itu kadang-kala masih, yaitu tadi, walaupun kita ini nanti penyediaan bahan bukan tidak ada unit simpan pinjamnya, tetapi kembali lagi kalau anggotanya juga tidak amanah, anggotanya tidak punya komitmen yang besar untuk mengembangkan koperasi, pinjam dulu, pinjam bahan, tapi kalau lupa juga sama. Makanya ini komitmen bersama. Kalau anggotanya punya komitmen yang tinggi, pengurus punya komitmen yang tinggi, kemudian pengawas sebagai internal kontrol dari koperasi. Kasih nama Resti, dapat pembina dari PD dan sebagainya, sampai sekarang berubah. Ala izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Modal awal bahan batik, karena ini adalah koperasi produsen. Moga-moga digunakan dengan baik dan seperti visi misi kita, yaitu mengembangkan tidak hanya batik sebagai budaya luhur, tapi juga bisa memberi semangat mensejahterakan ekonomi anggota koperasi. Ini kok Pak Imam, mohon diterima, semoga berkenan. Terima kasih. Sebetulnya dari Mas Andi. Tapi kan kamu pakai LP2M. Koperasi produsen Lapako Jaya Makmur. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih Bapak Ibu dosen dari Universitas Jember yang telah melaksanakan pengabdian masyarakat di Kecamatan Ambulu, khususnya di komunitas batik di Ambulu, yang awalnya kami hanya membentuk asosiasi batik untuk pelaku batik di Ambulu. Alhamdulillah berkat bimbingan yang intens dari bapak-bapak dan ibu dosen, kami dibimbing untuk mendirikan sebuah koperasi yang fokus pada kegiatan produksi. Makanya koperasinya disebut koperasi produsen dengan nama Lapako Jaya Makmur. Dengan koperasi ini semua berharap bisa menghadirkan manfaat untuk pelaku batik, khususnya di Kabupaten Jember yang selama ini kesulitan untuk pengadaan bahan. Jadi koperasi ini hanya bergerak untuk pengadaan bahan dan alat dasar untuk Saya Aditya Wardono sebagai Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat LP2M Jember tahun 2020 dengan anggota Iskima Koriah dan Muhammad Abdul Nasir. Dengan ini kami menyatakan bahwa kegiatan pengabdian kami melalui
LP2M yang bertemakan pendirian koperasi batik Desa Ambulu sudah terlaksana dengan baik. Koperasi sudah terbentuk dengan nama Koperasi Produsen Labako Jaya Makmur, dan hari ini sudah diresmikan, tepatnya pada tanggal 12 Januari secara akte pendirian formalnya sudah berdiri dan sudah dicatat di Dinas Koperasi Pemerintah Kabupaten Jember, dan optimisme membangun sentra batik Ambulu pada tahun-tahun berikutnya bisa tercapai. Terima kasih.